Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali tentunya masih di The 49th IAGI Annual Convention and Exhibition. Dan tentunya kita sudah memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi panel yang pada kesempatan ini akan dipimpin langsung oleh moderator kita yang merupakan seorang lulusan sarjana dari Teknik Geologi ITB dan juga lulus master dari Universitas Indonesia bidang geofisika, lulus doktor dari Institut Teknologi Bandung, bidang geologi khususnya overpressure, dan sudah berkecimpung lebih dari 30 tahun sebagai seorang geologis di industri migas dengan bekerja di beragam perusahaan migas maupun menjadi konsultan berpengalaman juga di eksplorasi dan eksploitasi batu bara. Dan juga aktif di berbagai organisasi profesi seperti IAGI, HAGI, IPA, SEG, dan juga AAPG. Kita sambut bersama dan kita beri tepuk tangan yang meriah kepada yang terhormat Dr. Insinyur Muhammad Syaiful, MSI. Waktu dan tempat disilahkan. Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang sedang ada di ballroom Hotel Kila di Senggigi Mataram ini, maupun yang sedang ada di seluruh dunia. Ini saya mendapatkan informasi nggak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia, karena di luar negeri juga ada yang memantau untuk acara PITIAGI ini. Tidak berpanjang lebar, ini kita akan segera melaksanakan diskusi panel. Oke, ini saya lepas saja karena kita masih memenuhi syarat protokol kesehatan, ya social distancing-nya lebih dari 3 meter. Untuk diskusi panel yang pertama ini, topiknya adalah Exploration of Earth Resources and Sustainable Development. Ya, jadi ini mungkin topik-topik semacam ini juga sudah sering ya dilaksanakan oleh berbagai pihak. Nah, kita akan coba pada siang hari ini. Ya, kita akan mengetengahkan 3 narasumber, yaitu yang pertama, jadi ini topiknya kita ada topik energi, dan kita akan angkat ya 3 komoditas yang menopang negara kita selama ini. Yaitu yang pertama energi minyak bumi, kemudian yang kedua adalah energi panas bumi, dan yang ketiga adalah mineral dan batu bara. Kali ini kita benar-benar melaksanakan diskusi panel secara hibrid, yaitu ada yang offline termasuk saya, ada hadir secara fisik langsung di Mataram, di Senggigi. Kemudian juga nanti panelis yang ketiga, Bapak Muhammad Husni juga akan ada di sini. Sedangkan 2 panelis, yaitu Ibu Sinta Damayanti dan Bapak Budi akan berada di Jakarta. Jadi yang pertama, topiknya adalah Oil and Gas Exploration Challenges in the Current Situation. Akan disampaikan oleh Ibu Sinta Damayanti, Head of the SKK Migas Planning and Exploration Division, Spilstiaf PPIAGI juga. Ya, jadi ini memang nggak asing, semuanya pasti tahu salah satu Sri Kandi kita ini. Beliau sebenarnya ingin langsung hadir di Mataram, ya, tetapi ternyata ada kegiatan-kegiatan mendadak di Jakarta sehingga membatalkan untuk datang ke sini. Yang kedua topiknya nanti adalah Continuing Exploration and Development of Geothermal Resources, akan disampaikan oleh Bapak Budi Herdianto, Deputy Director of Geothermal Business Services and Guidance, Ministry of Energy and Mineral Resources atau ESDM. Nah, kemudian yang panelis ketiga topiknya adalah Mineral Resources and the Benefit for NTB Sustainable Development, akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Muhammad Husni, MSI. Ini adalah Kepala Dinas Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, jadi untuk masalah minyak bumi dan panas bumi kita akan coba ulas lebih ke nasional. Kemudian untuk mineral dan batu bara kita akan coba melihat kasus di Provinsi NTB, di mana saat ini pertemuan ilmiah tahun ini dilaksanakan. Untuk yang pertama, mungkin akan saya perkenal dulu ya supaya nanti bisa lebih cepat, tidak satu persatu. Yang pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Sinta Damayanti.
Beliau sedang berada di Jakarta, jadi nanti akan hadir pada saat tanya jawab secara fisik karena beliau sudah mengirimkan 20 menit presentasinya secara virtual. Ibu Sinta Damayanti ini adalah Kepala Divisi Presentasi SK Migas seperti saya sampaikan sebelumnya. Riwayat pekerjaan banyak sekali ya, mulai tahun 1989 ini di HAFCO atau FAICO, kemudian di CIIL Indonesia dan ConocoPhillips, kemudian juga di FAICO Indonesia lagi kembali mudik. Kemudian terakhir mulai 2009 sampai sekarang beliau berada di SKK Migas. Dari dulu adalah di divisi eksplorasi. Pendidik latar belakang pendidikan beliau adalah S1 Teknik Geologi di ITB. Nah, kemudian yang kedua, presenter kita juga akan secara online ya, tetapi beliau belum sempat merekam sehingga nantinya akan langsung presentasi secara virtual, yaitu Bapak Budi Herdianto SE. Beliau adalah riwayat pendidikannya dari S1 Ekonomi Universitas Indonesia. Kemudian juga banyak karirnya mulai tahun 2003 itu Certified Plan SPV PT LG Elektronik Indonesia. Kemudian mulai 2009, nah ini mulai berkiprah di pemerintahan, pengawasan eksploitasi panas bumi, kemudian Kepala Seksi Investasi Panas Bumi, Kepala Subdirektorat Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi, Kepala Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi. Ya, sampai sekarang jabatannya ada sebagai analis kebijakan Madya. Ini beliau mewakili Dirjen Panas Bumi untuk berbicara di forum kita ini. Kemudian yang ketiga, nah ini karena beliaunya ada, saya mengundang dan tepuk tangan untuk Bapak Insinyur Muhammad Husni ke panggung. Ini kalau yang online nggak kelihatan nih jalannya. Nah ini sampai saya perkenalkan ini, Bapak Insinyur Muhammad Husni MSI, latar belakang pendidikannya S1-nya di Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung, kemudian magister di Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah ini riwayat jabatannya dari dulu ada di pemerintahan Pak ya? Ya di Mataram, karena beliau memang lahir di Mataram Pak ya? Oh Sumbawa, di Sumbawa, ya masih di NTB. Ya jadi memang balik ke sini, jadi setelah berkelana mencari ilmu di Jawa, ya di Bandung dan Yogyakarta, kemudian ilmunya diaplikasikan di tanah kelahiran. Ya tanah kelahiran maksudnya NTB, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, beliau mulai dari Kepala Seksi Program Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi, dulu zamannya Pak Heriadi. Ya, kalau saya nyebut Pak Heriadi Rahmat, siapa sih nggak kenal? Kalau nggak kenal suruh push up aja itu. Kemudian Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB. Berikutnya Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi masih Provinsi NTB, dan sampai sekarang beliau sebagai Kepala Dinas dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Muhammad Husni. Jadi kalau kita lihat yang akan berbicara untuk topik pertama migas, minyak dan gas bumi, itu geologis, Sri Kandi lagi. Kemudian yang berbicara tentang panas bumi, itu orang ekonomi, tapi kita ngelihat tadi karirnya panas bumi terus. Nah yang ketiga ini Bapak Ansori juga ngerangkep ini orang fisika dan orang finance juga, ekonomi. Nah, jadi akan sangat menarik ya, tapi kita hanya punya waktu 1 jam lebih dikit. Baik, untuk tidak berpanjang waktu, kita akan segera mulai dengan presentasi pertama dari Ibu Sinta Damayanti. Kita akan menikmatinya selama 20 menit ke depan dari rekaman yang sudah dikirimkan ke panitia. Silakan.
Silakan tim teknis. Baik, sambil menunggu, saya sudah sempat mengintip presentasinya. Tapi yang paling menarik adalah bahwa sebagai kesimpulan ya atau titik pemberatan di presentasi Ibu Sinta adalah business as not usual. Ya, biasanya kita kan business as usual, enggak, ini ternyata business is not usual. Karena kita ternyata setelah lebih dari 1 dekade tidak banyak kemajuan ya dalam eksplorasi dan penemuan di dunia migas. Sehingga nanti ada beberapa kiat, beberapa strategi yang dikemukakan sehingga kita tidak biasa-biasa saja. Kita agak berbeda ini. Jadi harus ada beberapa langkah yang harus berbeda dari sebelumnya. Dapat ya? Oke, baik, silakan.